selamat siang Bapak atas Selamat siang. perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, promosi di Kesekretariatan, ingin mewawancarai dan observasi mengenai pelayanan yang berada di lembaga pendidikan kita Inten, proses Inten. Sebelumnya apakah Bapak dapat bersedia kami wawancarai? Oke, kita dari Inten bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya Pak. Baiknya langsung masuk ke pertanyaan. Pertama ya Pak, bagaimana penerapan SOP pelayanan pada lembaga ini dalam kegiatan sehari-harinya? Oke, untuk SOP ya. Jadi yang kita coba sampaikan SOP kita sebenarnya kan itu sudah diatur dari HRD. Nah, kebetulan untuk pelayanan setiap harinya itu yang paling berhubungan dengan pelanggan kita adalah kakak-kakak sekretariat. Jadi gitu ya. Jadi proses pelaksanaan SOP kita di proses Inten yang pertama adalah ketika customer kita hadir ke proses Inten, jadi yang pertama kita selidiki dulu identitas. Biasanya yang datang ke kita itu adalah orang tua dan siswanya. Jadi kita perlu tahu siswa yang datang itu identitasnya, misalnya asal sekolah dan kelasnya. Kenapa seperti itu? Karena supaya bisa kita menyampaikan program yang cocok, yang sesuai dengan customer kita. Karena masing-masing tingkatan beda. Misalnya kalau dia adalah kelas 11, kelas 12 dan alumni, itu proses penyampaian pelayanannya berbeda. Nah, yang kedua, setelah kita tahu identitasnya, maka kita akan tujukan nanti program mana yang mau diambil. Nah, di sana nanti kita jelaskan secara rinci. Pertama adalah tahapan program kita di proses Inten. Itu ada beberapa poin secara detail. Itu kita sampaikan mulai dari bagaimana cara masuk ke Inten, proses belajar, dan sistem evaluasinya. Kemudian untuk berikutnya, setelah orang tua ataupun customer kita tahu apa yang menjadi targetnya dan apa layanan yang didapat dari kita, maka terakhir adalah kita menunjukkan biaya yang harus dibayarkan orang tua ke proses Inten. Jadi prosedur SOP kita dalam pelayanan setiap hari untuk menyambut tamu seperti itu kira-kira. Berarti konsumen kita orang tua, siswa dan Iya, jadi secara khusus sebenarnya proses Inten itu pelayanannya khusus kelas 12 SMA dan alumni. Jadi sebenarnya target kita adalah untuk kelas 12 dan alumni yang berminat masuk PTN ya. Jadi kita khusus masuk PTN, tetapi untuk lebih luas untuk persiapan target kita nanti untuk kelas 12 dan alumni, kita juga buka kelas 11. Jadi kalau ditanya pelanggan kita dari mana aja, berarti orang tua dan siswa kelas 12, IPA dan IPS, kemudian untuk alumni yang gap year, dan kelas 11 SMA. Itu. kalau untuk pelayanannya orang tua atau konsumen customer kita langsung masuk ke bagian sekretariat aja. Iya, jadi biasanya kalau kita sebenarnya memanfaatkan juga banyak media, baik media sosial, tapi yang paling kita terapkan SOP kita adalah orang tua dan atau siswa itu kita harapkan hadir. Karena seperti yang saya sampaikan, penjelasan program kita itu lebih detail kalau langsung bertemu dengan sekretariat gitu. Karena kalau di media sosial dia hanya nanya beberapa informasi yang mungkin juga kita hanya bisa layani tidak mendetail begitu ya. Jadi baiknya orang tua datang langsung bertanya ke sekretaris. Itu SOP yang kita lakukan. Itu ada 2 pertanyaan yang mungkin Pak, pertanyaan terakhir dari teman. Oke. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Di sini Pak, saya ingin bertanya, apakah jumlah peserta bimbel pada lembaga ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tempat bimbel kira-kira? Oke, baik. Nah, terkait dengan jumlah ya, yang pertama kan jumlah itu relatif. Jadi kalau misalnya ada target, memang target kita untuk Medan aja itu di angka 2000. Nah, jadi tahun ini
kita targetkan dia adalah 1.700. Nah ini kan masih prosesnya masih berjalan, masih 3 bulan untuk semester pertama. Jadi sekarang siswa kita sudah di 1.300. Artinya masih butuh 400 lagi untuk akhir tahun ini. Tapi biasanya itu akan tercapai karena program kita kan utuh sampai 1 tahun. Biasanya pertambahan siswa juga nanti ada di semester kedua. Di semester kedua, lalu ada juga program kita nanti di super intensif, di mana siswa yang dari luar kota bisa bergabung ke Medan khusus intens di sini. Gitu. Jadi itu tadi yang 1.700 yang Bapak bilang itu hanya untuk di Medan saja. Iya, karena setiap cabang proses intens sebenarnya kan kita berpusat di Jakarta. Tapi untuk kita di proses dan Medan tahun ini kita targetkan 1.700. Baik Pak, mungkin sekian saja pertanyaan kami pada wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam permohonan wawancara dan saat wawancara juga Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima Bisa kasih. foto bersama juga. Boleh.